sebenarnya punya motif yang sama karena sama-sama ormas nasional. Saya tidak begitu mendalami latar belakang Muhammadiyah didirikan, ya. Tetapi kalau melihat siapa yang mendirikan, beliau Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu tentunya akan bertanya hubungannya dengan Mbah Hasyim Asy'ari seperti apa. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu guru, satu ilmu, karena sama-sama belajar di Mekah, ya. Tetapi saya yakin akar masalahnya sama, soal motif agama dan nasionalisme. Karena Muhammadiyah sangat tentunya sebagai ormas sosial keagamaan juga itu punya kesamaan dalam hal motif untuk mengusir penjajahan. Satu. Kedua, tentunya sama-sama ingin mempertahankan agama Islam. Nah, namun soal apakah di internal pemahaman Islam, apakah Muhammadiyah itu kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, itu mungkin lebih kita diskusikan, ya. Perbedaannya di mana? Akan tetapi sama-sama anak bangsa, saya yakin punya kesamaan dalam hal soal menjaga, mempertahankan NKRI dan mempertahankan agama Islam, lalu kemudian bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sesama non Islam, kira-kira begitu. Terima kasih ya itu untuk yang penanya. Jadi itu mungkin dari motif tentu ada memiliki kesamaan jika diruntuh dari akarnya, ya, mungkin akar pendiri maupun akar sebagai sesama produk nasional dalam bangsa Indonesia ini, ya, Nusantara khususnya, itu sama-sama ingin membela agama Islam, ya, dan juga sama-sama punya keinginan untuk mengusir penjajah tentunya, ya, atau sama-sama memiliki rasa nasionalisme. Ya, mungkin saya usul itu tadi untuk menjawab pertanyaan apakah bisa saja itu Muhammadiyah itu tokoh Muhammadiyah dihadirkan di sini untuk menguraikan lebih dalam dan bisa menjawab pertanyaan saling diskusi, saling menyamakan persamaan dan juga membahas perbedaan. Tetapi kalau nanti kan bisa terjadi harmonisasi, kebersamaan, mana yang harus dilakukan bersama-sama, mana yang saling menghargai karena itu berbeda. Jadi intinya nanti bisa lebih asyik, ya, tidak hanya dari itu mungkin, ya, itu untuk PR kita ke depan. Nah, oke, terima kasih pemirsa semuanya, kita sudah pada penghujung waktu, ya, kita. Nah, dari saya akan membahas mereview sekilas dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau, yaitu tentang menelisik, ya, apa motif didirikannya Nahdlatul Ulama. Oke, secara garis besar Nahdlatul Ulama ini memiliki 3 motif, ya, didirikannya Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari yang khususnya pada waktu itu dan atau tahun 1912 dan sebelumnya itu memiliki mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bermadhab, kemudian memiliki madhab tasawuf, madhab akidah, kemudian dalam fikih juga mereka mengikuti ada imam madhab. Nah, kemudian menolak dari yang bertentangan, ya, seperti Al-Mujaddid
Syiah Rafidhah yang sangat keluar ya, dari pemahaman Islam yang benar. Kemudian dari para sofistik yang terlalu ekstrim ya, Wahdatul Wujud, dari Al-Hallaj, Siti Jenar, dan juga para yang masih menekun atau masih terjun di klinik ya. Mereka mempercayai dengan reinkarnasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu memotif mempertahankan agama Islam. Jadi di samping dari internal Islam yaitu menjaga akidah, aswaja, juga dari Islam itu sendiri itu menjaga dari agama dari yang di luar. Ya, khususnya bidang akidah ini, karena kita itu Islam, jadi selain di masyarakat mayoritas Islam pada waktu itu juga masih dalam keadaan masa kolonial, yang para penjajah itu tidak hanya memiliki misi untuk mengeruk kekayaan, tapi juga ada misi keagamaan untuk menggulingkan mengkafirkan orang-orang Islam di Nusantara gitu. Kemudian memiliki motif mempertahankan nasionalisme gitu. Selain para penjajah itu punya motif untuk memurtadkan para yang beragama Islam, jadi kita sebagai anak bangsa juga punya misi untuk terlepas dari para penjajah ya, para kolonial itu. Maka adanya NU itu untuk mempertahankan nasionalisme, rasa cinta tanah air. Dan itu kalau bisa kita simpulkan adalah motif ketika kejadian waktu itu. Nah, untuk yang sekarang beliau telah menyampaikan juga bahwa motifnya itu telah berkembang dari yang mempertahankan, kemudian juga sekarang itu mengembangkan dan juga merawat nasionalisme. Dan itu review singkat tentang materi pada kesempatan malam hari ini, yaitu menelisik motif didirikannya NU. Jangan lupa besok kita tetap akan membahas selanjutnya, yaitu tentang tujuan didirikan NU, perspektif usul fikih ya. Jadi kalau ada yang penasaran, sebenarnya NU itu tujuannya apa, dan itu memiliki banyak dalil khususnya dalam usul fikih. Nah, kita akan berjumpa lagi besok. Terima kasih saya aturkan kepada panjenengan pun Kiai Haji Basir Fatullah telah bersedia memberikan materi pada malam ini, dan juga kepada pemirsa semuanya yang masih setia dari awal sampai penghujung acara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 59 menit 46 detik. Oh, max sedang? Ya. Seru ya? Punya yang nonton enggak? Tanya terus. Itu ada pendengar di situ. Kurang seru tetap ya. Cukup enggak? Masuk cukup? Karena kayak nanggung kalau di paling seru dua. Apa sih? Aku tahu ya. Iya, bisa terdengar dengan Ya sih mana itu. FB PSNU gimana? Ngeri juga ya. Iya sih. Suara kurang jelas kayak gua agak Facebook suara kurang jelas. Tapi kalau aku jelas kayak Baiknya pakai mic kecil tambahan. Iya kayak boleh Facebook itu dia. Masalah mana solusi? W2. Gimana? Eval. Jadi nggak apa-apa sih ya suaranya. suara. Di oke? Sama suaranya. Suaranya kata aku kan saya monitornya pakai yang suruh nge-lag.